Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisa dugaan gratifikasi terkait temuan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Amplop yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, usai pertemuan di kantor Kementerian Kehutanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan laporan yang disampaikan pada 3 Juli 2026 itu saat ini masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik atau DGPP KPK. KPK akan menelaah seluruh informasi yang disampaikan pelapor, termasuk melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan internal KPK. Hasil analisis itu akan jadi dasar untuk menentukan apakah akan berlanjut ke penyelidikan atau tidak. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Buntut misteri amplop Bupati Kuansing, khususnya mengenai dugaan suap pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi Riau, Komisi 4 DPR akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Selengkapnya kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar, Firman Subagio, dan mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak Abraham Samad. Pak Firman, selamat petang. Petang, Pak Abraham. Oke. Bang Firman, sebenarnya kapan jadinya Komisi 4 bakal memanggil Menhub? Baik, pertama tentunya kami dari Komisi 4 sebagai mitra menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam karena praktek-praktek seperti itu masih ada, dan ini juga merupakan bagian penting daripada kami Komisi 4 untuk melakukan meningkatkan fungsi-fungsi pengawasan. Walaupun sudah selalu kami ingatkan kepada mitra-mitra kami tentang masalah korupsi, ini adalah menjadi bagian kita bersama untuk diatasi dan segera dicegah semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah pemanggilan, tentunya kami dari Komisi 4 akan menyampaikan kepada rapat internal tahapan-tahapan atau jadwal untuk pemanggilan. Karena pemanggilan bagi saya adalah penting karena untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari menteri yang melakukan itu. Nah, oleh karena itu nanti dari klarifikasi itu akan kita dengarkan dan kita harus menjunjung tinggi ajas praduga tidak bersalah. Namun tentunya mekanisme aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Tipikor itu apakah ketika ada pihak-pihak yang melakukan suap dan kemudian pengembaliannya itu tidak ke KPK, ini tentunya dari sisi aturan hukumnya itu seperti apa. Kalau sepengetahuan saya bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, mohon nanti Pak Abraham Samad bisa lebih mengklarifikasi. Harusnya ketika tahu bahwa Pak Menteri ini ada uang yang ditinggal di meja, itu tentunya harus diserahkan kepada KPK. Kemudian dijelaskan duduk persoalan. Dan waktunya juga terbatas, tidak sampai sekian hari gitu ya. Nah, oleh karena itu ini yang tentunya nanti akan kita lakukan klarifikasi, apalagi kalau pengembaliannya itu dikembalikan kepada pemberi, ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tipikor, itu kelihatannya agak tidak tepat karena Undang-Undang Tipikor sudah menjelaskan bahwa ketika ada indikasi gratifikasi, maka bila mana yang diberi itu tidak mengetahui, maka setelah diketahui dalam kurun waktu tertentu harus diserahkan kepada KPK untuk ditindak.
Nah, Bang Firman, tapi sebagai mitranya dari Kementerian Kehutanan juga, agenda klarifikasi itu nantinya akan meliputi apa saja secara lebih spesifik sebagai gambaran? Ya tentunya kita minta penjelasan kepada Menteri secara langsung. Karena ini kan sudah menjadi temuan dan kemudian sudah menjadi isu publik. Oleh karena itu DPR sebagai anggota Dewan yang mempunyai fungsi pengawasan harus mendapat penjelasan secara langsung. Harapan kami adalah Pak Saudara Menteri bisa menyampaikan yang sejujur-jujurnya kepada kami. Sehingga nanti tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan menimbulkan kontroversi. Harapan kami adalah Menteri bisa menjelaskan sejujur-jujurnya. Kenapa? Kok tidak diserahkan langsung kepada KPK? Kemarin kami dengar berita kan dikembalikan kepada pemberi. Nah, ini yang tentunya secara aturan hukum kan di kementerian kan ada biro hukum, tentunya bisa konsultasikan kepada biro hukum dan mekanisme seperti apa. Oke, Bang Abraham, jadi mungkin bisa dijelaskan, diingatkan kembali aturannya dan secara etika juga ketika penyelenggara negara menemukan adanya indikasi dugaan gratifikasi atau dalam konteks ini dalam menemukan amplop, harusnya seperti apa? Harusnya ya, jadi itu diberikan rentang waktu ya, 30 hari seperti yang ada di dalam undang-undang. Kalau dalam 30 hari, maka seseorang yang menerima gratifikasi dan mengembalikan sebelum lewat 30 hari, maka itu boleh dikategorikan niat jahatnya ya, itu bisa tidak terlihat atau mens reanya ya. Artinya apa? Bahwa kalau dia mengembalikan sebelum 30 hari, maka dianggap pemberian yang dalam bentuk gratifikasi itu tidak bisa dipidana. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini, sorry Bang Abraham, ada jeda 10 hari dan dikembalikannya langsung ke orangnya, tidak dilaporkan ke KPK, berarti gimana sebagai penegak hukum melihat konteks peristiwa ini? Ini yang masalah, karena menurut pemberitaan yang saya lihat bahwa ternyata waktu Menhub mengembalikan itu bukan dilaporkan kepada KPK, padahal mekanisme yang ada di dalam undang-undang ketika seorang penyelenggara negara menerima gratifikasi, maka dalam rentan 30 hari dia harus ya melaporkan ke KPK. Kalau dalam tempo 30 hari dia tidak melaporkan ke KPK, maka itu akan bisa ditindaklanjuti menjadi peristiwa pidana. Tapi kalau dia melaporkan dalam kurun waktu sebelum 30 hari, maka itu belum ada mens reanya. Tapi permasalahannya, Menhub dalam hal ini, ketika dia mengembalikan, itu dia mengembalikan kepada yang bersangkutan. Bukan dia melaporkan ke KPK. Itu yang saya lihat berita. Oleh karena itu sebenarnya ini bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah tindak pidana. Ya. Oleh karena itu saya mendorong teman-teman KPK bahwa jangan cepat melihat ada pengembalian di dalam kurun 30 hari bahwa ini bisa dikategorikan sebagai upaya tidak terlihat niat jahatnya, tapi sekali lagi bahwa pengembalian ini bukan dilaporkan kepada KPK tapi justru dikembalikan kepada si pemberi. Oleh karena itu berarti unsur tindak pidananya itu bisa terpenuhi. Oke, nah berarti Bang Abraham untuk mencari ada atau tidaknya mens rea ini, apakah memang harus menunggu verifikasi dulu dari internal KPK, dari penyidik, atau langsung panggil aja sebenarnya? Kalau menurut pengalaman saya sebagai mantan ketua KPK dan berdasarkan undang-undang yang kita pahami bersama, dan saya yakin teman-teman di KPK, kelima komisioner KPK dan para penyidik-penyidik paham betul nih bahwa sebenarnya nggak perlu tuh tadi ada verifikasi dan lain sebagainya, karena udah terbukti bahwa ketika Menhub menerima itu dia mengembalikan kepada yang bersangkutan, gitu ya, tidak melaporkan. Nanti setelah ribut-ribut baru dia melaporkan kepada KPK. Nanti dia mengetahui bahwa ada OTT ya, ada kasus OTT yang kena adalah bupati itu, maka baru dia melakukan upaya pengembalian pelaporan kepada KPK. Oleh karena itu, menurut saya itu sudah membuktikan bahwa KPK bisa langsung memanggil Menteri Kehutanan, dalam ini Raja Juli, untuk dimintai klarifikasi, dimintai keterangannya ya, apa motif ya, apa motif dari penerimaan gratifikasi itu. Apakah kira-kira misalnya macam-macam bisa ditanyakan di situ, karena menurut saya ya apa yang dilakukan Menteri Kehutanan ini sudah sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai peristiwa seperti yang ada di dalam Undang-Undang KPK, yaitu dalam masa 30 hari kalau yang bersangkutan melaporkan kepada KPK, maka unsur pidananya sudah tidak ada lagi. Tapi pengembaliannya kepada yang bersangkutan, jadi ini jelas-jelas ada motifnya.
Oke. Ada jelas jelas sekali motivasinya, dan juga kalau kita lihat ini ada peristiwa pidananya. Jadi ada motif dan ada peristiwa pidana. Oke, Ketika sebuah kalau misalnya motif dan unsur pidana itu sebenarnya sudah peristiwa terpenuhi, pidananya, peristiwa pidananya itu sudah terpenuhi dalam tanda kutip, kemudian Bang Firman sebenarnya sebagai mitra dari Kementerian Kehutanan juga, Menteri Kehutanan kan bilang sebenarnya tidak melakukan adanya pengalihan kawasan hutan sama sekali sebenarnya di sana. Tapi apakah Komisi 4 sebenarnya punya catatan tersendiri dalam pengawasannya? Halo, bagaimana Mbak? Bang Firman, Ya. kalau Menteri Kehutanan membantah kalau ia juga pernah melakukan pengalihan lahan hutan dengan Bupati Kuantan Sengingi. Tapi kalau dari Komisi 4 sebagai mitranya, apakah Anda juga punya catatan sendiri? Begini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dibatalkan oleh MK dan kemudian diterbitkan Perpu, itu ketentuan terhadap masalah alih fungsi lahan itu memang sudah tidak lagi menjadi kewenangan DPR. Dan itu sudah dicabut oleh Undang-Undang KPK. Dan oleh karena itu mengenai alih fungsi lahan memang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Namun secara lazimnya bahwa kalau ada pejabat yang menerima gratifikasi, tadi Pak Abraham Samad menjelaskan dengan jelas bahwa harusnya menteri itu dalam waktu cepat mengembalikan atau menyerahkan kepada KPK. Nah, oleh karena itu pada waktu nanti penyerahan, tentunya KPK bisa melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak, termasuk kepada bupati, dan mungkin bupati ada saksi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang nanti akan menjadi alat-alat bukti dalam proses berikutnya. Nah, ini yang kita lakukan. Oleh karena itu, karena ini sudah masuk ke ranah penegakan hukum, tentunya kami Komisi 4 mendukung sepenuhnya penegakan aturan hukum kepada KPK. Kita sepenuhnya setransparan mungkin terhadap masalah pengusutan selanjutnya. Karena ini memang menjadi keprihatinan kita. Oleh karena itu, inilah ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini lakukan revisi mengenai kewenangan-kewenangan DPR sebagai fungsi pengawas, ini memang sekarang lagi sedang pembahasan lagi di DPR, apakah dengan adanya kewenangan pengawasan yang dicabut ini apakah perlu kita kembalikan lagi sehingga untuk alih fungsi lahan itu ada fungsi kontrol dari lembaga legislatif. Baik. Bang Firman Subagio dan Bang Abraham Samad, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat petang. Saudara, duel